Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa semangat pada pagi hari ini, karena pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan tema anjuran bersedekah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Setelah melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian sedekah dengan benar. 2. Setelah menanya, mengeksplorasikan, mengasosiasikan, dan mengomunikasikan tentang pengertian sedekah, peserta didik mampu menjelaskan pengertian sedekah dan mampu menganalisis dasar hukum sedekah. Ayo anak-anak, coba perhatikan gambar di atas. Setelah kalian mengamati gambar kegiatan di atas, coba kalian diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. Siapa yang pernah melakukan kegiatan seperti gambar di atas? Kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri dan simpulkan kegiatan gambar di atas. Nah, anak-anak, sedekah itu merupakan perbuatan yang terpuji, mulia, dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa dilaksanakan oleh hambanya yang beriman. Karena sedekah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar pengertian sedekah bersama. Menurut bahasa, kata sedekah berasal dari bahasa Arab sodakoh, yang artinya pemberian atau derma. Menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan di atas, sedekah itu bersifat umum. Sedekah tidak hanya diberikan dalam bentuk harta atau uang, tetapi segala sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain itu termasuk sedekah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah memberikan sesuatu yang berguna kepada orang lain atau lembaga masyarakat untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan tulus ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar atau dalil sedekah. Dalam Al-Quran disebutkan ada dua dasar Al-Quran. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 264 dan yang kedua, surah Yusuf ayat 88. Adapun dasar yang kedua yaitu Al-Hadis. Al-Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'. Sedekah dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari keadaan mati yang jelek atau su'ul khotimah. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim yang kurang lebihnya, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasati, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Yang kurang lebihnya artinya seperti ini. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, doa anak soleh yang mendoakannya. Nah, anak-anak,
Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah itu merupakan sesuatu yang terus-menerus manfaatnya, seperti wakaf tanah, buku-buku, kemudian hingga lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan seterusnya. Nah, nanti pahalanya akan mengalir terus kepada kita meskipun kita sudah meninggal. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apabila seorang ayah dan ibu mendidik anak-anaknya untuk membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Suatu saat nanti ketika di akhirat, orang tuanya mendapatkan hadiah. Hadiahnya berupa apa? Hadiahnya berupa mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari menembus rumah-rumah di dunia. Dan yang ketiga, doa anak soleh. Doa kepada kedua orang tua merupakan kebaktian yang masih bisa dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dan terus memberikan kebaikan pada orang tua. Doa seorang anak akan terus mengalir kebaikan dan manfaat dan balasan kebaikan bagi kedua orang tua tatkala amal-amal lainnya telah terputus. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keriduan Allah bergantung kepada keriduan kedua orang tua, dan murka Allah juga bergantung kepada murka kedua orang tua." Nah, anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama. Yang pertama tadi, pengertian sedekah menurut bahasa dan istilah. Yang kedua, dasar dan dalil atau dalil dari sedekah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 264 dan surah Yusuf ayat 88, serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan oleh Imam Muslim. Sekarang, anak-anak, tugas kalian menjawab 5 pertanyaan dari Bu Guru. Yang pertama, memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan disebut titik. A. Sedekah infak, B. Sedekah, C. Hadiah, D. Zakat. 2. Dasar Al-Quran yang menjelaskan tentang sedekah adalah titik. A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260, B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262, C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, D. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 3. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan titik. A. Api neraka, B. Mati su'ul khotimah, C. Murka Tuhan, D. Bara api. Soal nomor 4, 3 perkara yang tidak akan terputus meskipun sudah meninggal, kecuali A. Harta berlimpah, B. Sedekah jariah, C. Doa anak soleh, D. Ilmu yang bermanfaat. Soal nomor 5, orang yang menyedekahkan hartanya karena ria diibaratkan seperti titik. A. Batu arang, B. Batu licin, C. Batu bata, D. Batu bara. Tugasnya nanti diserahkan kepada ibu guru dan nanti kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.